Mari kita berdiri. Kami mewakili iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. The mercy of God is an ocean divine. The mercy of God is an ocean divine, a boundless and fathomless flow. Launch out in the deep, cut away the shoreline, and be lost in the pearly sky. Launch out into the deep, oh let the shoreline go. Launch out in the ocean divine, out where the full tides flow. The mercy of God is an ocean divine, a boundless and fathomless flow. Launch out in the deep, cut away the shoreline, and be lost in the pearly sky. Launch out into the deep, oh let the shoreline go. Launch out in the ocean divine, out let the full tides flow. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저희가 또 이 자리에 함께 모여서 이렇게 함께 예배드리게 하시면 주님 너무나 감사드립니다. 저희를 늘 지켜주시고 인도하시는 주님 함께 하시면 주님 감사를 드립니다. 저에게 새 생명을 주시고 저희 하나님의 자녀 삼아 주신 주님 감사드립니다. 이제는 함께 우리 이블 라트나 아궁 리아나, 이브 요나 헬다 파파게레사, 이브 유니크 엘조, 이브 민사랑 저까지 우리 페브리카, 이브 에블린 이자 지아, 그리고 그 외 모든 분들 함께 해주시고 인도해 주시고 붙들어 주시기 원합니다. 주 함께 하여 주시옵소서. 채워 주시옵소서. 오늘도 하나님 말씀 앞에 섭니다. 하나님 말씀 전할 때 좌로나우로 치우치지 않고 담대하게 하나님 말씀 선포할 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 아버지들 함께 하시면 감사합니다. 성령 충만함을 채워 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat pagi semua. Semuanya sehat? Ya, saya juga sehat. Kali ini kita baru kumpul bersama waktu ibadat minggu kedua pada bulan November 2022. Bulan ini, minggu pertama dan minggu ketiga, kita akan beribadah bersama secara offline. Jadi minggu depan kita akan beribadah secara offline. Dan bulan Desember, minggu kedua dan minggu keempat, kita akan beribadah secara offline. Minggu kedua, missionary dari luar, dia akan mengunjungi sebagai pengkhotbah. Okay? Dan tahun depan, 2023, kita akan beribadah secara offline setiap minggu. 2023 setiap minggu kita akan beribadah secara offline di Antioch Community Church. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kita beribadah bersama lagi. Ya. Pertama, mari kita membaca firman Tuhan hari ini bersama-sama. Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Angin baru tiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Amin.
Kami sedang mengeksplorasi bagaimana panggilan Injil dibuat efektif untuk orang-orang tertentu. Dalam khotbah terakhir, sebagai jawaban pertama untuk pertanyaan ini, kita berbicara tentang panggilan yang efektif di antara manusia sebagai hasil dari pekerjaan regenerasi Roh Kudus. Panggilan itu menjadi sah karena sekarang ada dalam diri orang-orang ini suatu prinsip yang belum pernah ada sebelumnya, yang memungkinkan untuk menanggapi kebenaran rohani ini atau kebenaran ilahi yang diberikan kepada mereka. Itulah perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, mereka yang diselamatkan dan mereka yang tidak. Yang terakhir ini memiliki pikiran manusia duniawi, bersifat duniawi dan bukan rohani. Itulah mengapa hal-hal ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tetapi bagi orang percaya ini sangat berarti. Karena mereka sekarang telah menjadi manusia spiritual melalui kelahiran kembali. Kami mulai melihat apa yang Alkitab ajarkan tentang kelahiran kembali. Kami melihat terminologi Alkitabiah dan memeriksa sifat sebenarnya dari kelahiran kembali. Regenerasi bukan sekadar perubahan pada beberapa fungsi jiwa, tetapi apa yang ada di baliknya. Kami mendefinisikan ini sebagai perubahan dalam watak dasar seseorang. Saat kita terus berrefleksi, saya ingin menekankan kembali sifat dan sifat mendalam dari perubahan ini. Kita menekankan hal ini di mana-mana dengan mengatakan bahwa kita telah diberi hati yang baru. Yesaya 36 ayat 26. Ketika kita mengatakan hati dalam Alkitab, yang kita maksudkan bukan hanya tempat di mana emosi kita berada seperti saat ini, tetapi itu berarti pusat dari seluruh kepribadian kita. Jadi ketika Alkitab berbicara tentang diberikan hati yang baru atau murni, itu mengacu pada apa yang telah kita gambarkan sebagai watak dasar, yaitu bagian yang mengendalikan dan menentukan segala sesuatu yang lain. Dan di sanalah perubahan terjadi. Seperti yang telah kita lihat ketika kita memeriksa apa yang dikatakan Tuhan kita kepada Nikodemus, seluruh masalah kelahiran kembali ini tentu saja merupakan misteri besar. Ini keajaiban, itu supernatural. Tuhan kita menyamakannya dengan angin. Nikodemus dan melalui Nikodemus dimaksudkan untuk membuat kita semua akhirnya menyadari bahwa kita tidak dapat memahami kelahiran kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Yohanes 3 ayat 8. Tapi seperti yang telah saya katakan berulang kali, adalah tugas kita untuk mencari tahu semua yang kita bisa. Jadi untuk membuat transformasi yang menakjubkan ini sedikit lebih mudah untuk dipahami, saya ingin memperkenalkan Anda pada beberapa perumpamaan terbaik yang pernah saya temui. Ini sering terjadi, misalnya ketika Anda ingin menanam jenis fir tertentu. Saya memiliki ranting cangkok kecil yang ingin saya tanam. Selanjutnya, pohon pir liar yang umum dipetik, dipotong, dan cabang muda dimasukkan ke dalam potongan dan diikat. Maka Anda akan memiliki pohon pir yang luar biasa, yang hanya akan membuka jenis fir yang Anda inginkan. Tetapi Anda harus melakukan banyak pekerjaan di sepanjang jalan. Anda tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kekuatan dan kemampuan yang muncul melalui pohon pir liar, vitalitas dan getah, memasuki cabang muda dan menghasilkan buah. Namun di bagian bawah, cangkokan cabang fir liar masih akan menumbuhkan tunas dan cabang liar, mencoba menghasilkan buah liar. Anda perlu memotong cabang asli ini. Jika Anda melakukan pemangkasan segera, saatnya akan tiba ketika Anda akhirnya akan mendapatkan buah fir yang baik yang Anda inginkan dari pohon ini.
sepintas mungkin tampak ada dua atribut dalam satu pohon. Namun jika Anda memangkas cabang-cabang lama yang baru secara bertahap akan mengambil alih keseluruhan, akhirnya menjadi pohon fir yang hanya menghasilkan buah yang Anda inginkan. Saya pikir ini adalah perumpamaan terbaik yang pernah digunakan tentang kelahiran kembali sampai sekarang. Ketika Anda menanam kehidupan baru pada tahap pertama, baik alam asli yang dibudidayakan maupun alam liar ada dalam satu pohon. Tetapi jika Anda memangkas cabang-cabang liar ini dan berhati-hati untuk memberi makan hanya cabang-cabang yang dicangkokkan, cabang-cabang itu tidak hanya akan menjadi kuat dan berubah, tetapi secara bertahap akan menaklukkan dan mendominasi cabang-cabang lain. Cabang itu tampaknya memiliki kemampuan untuk mengirimkan hidupnya ke pohon aslinya. Akhirnya menjadi pohon fir besar yang Anda inginkan sejak awal. Tidak ada perumpamaan yang sempurna, tapi saya rasa contoh penyambungan ini menyampaikan makna dengan sebaik mungkin. Dalam arti tertentu, inilah yang terjadi dalam kelahiran kembali. Tidak ada dua diri, tetapi masih satu diri. Tapi alam baru telah memasuki kita. Kita harus terus memangkas dan menahan apa yang menjadi milik sifat lama kita. Saat Anda melakukannya, kehidupan baru ini akan tumbuh dan menghasilkan buah. Dan sifat baru Anda secara bertahap akan menjadi lebih nyata. Saya menekankan poin ini karena saya prihatin dengan fakta bahwa beberapa orang menganggap diri mereka evangelikal sejati, sementara sepenuhnya menyangkal kebenaran dan doktrin kelahiran kembali. Jadi saya ingin menekankan fakta berikut dengan sangat kuat. Dalam kelahiran kembali, perubahan nyata terjadi di dalam diri kita. Ini lebih dari sekadar mengubah hubungan kita dengan kebenaran atau orang-orang. Perubahan terjadi di dalam diri kita, bukan hanya di luar kita. Dan perubahannya sangat jelas seperti mencangkok cabang fir muda ke pohon fir. Perubahan ini tidak berlangsung hanya jika kita tinggal di dalam Kristus. Ada ajaran yang terkenal tentang pengudusan yang disebut perumpamaan penjepit buriket. Inilah penjepit buriket, keren, hitam, dan keras yang tidak bengkok. Anda menempatkan penjepit buriket di api. Dalam api, penjepit buriket menjadi merah dan menjadi lunak dan dapat diketuk. Perumpamaan ini mengatakan bahwa hanya saat penjepit buriket berada di dalam api, ia memanas, merah, dan melunak. Ini adalah perumpamaan tinggal di dalam Kristus, dan hanya dengan tinggal di dalam Dia hidup baru ini, cara hidup baru ini dapat dipertahankan. Namun dikatakan bahwa ketika penjepit buriket dikeluarkan dari api, ia benar-benar kembali ke keadaan semula dan menjadi hitam, dingin, dan keras. Ini adalah ajaran yang menunjukkan betapa pentingnya tinggal di dalam Kristus. Dikatakan bahwa jika kita tidak mematuhinya, kita sepenuhnya kembali ke keadaan semula. Namun saya ingin menunjukkan bahwa perumpamaan ini menyangkal doktrin kelahiran kembali. Bahkan seorang Kristen dan orang yang dilahirkan kembali bisa jatuh. Mereka mungkin tidak tinggal di dalam Kristus dalam pengertian mistik di sini. Namun, meski begitu, mereka tidak kembali ke keadaan semula. Mereka dilahirkan kembali. Ada prinsip baru di dalamnya. Perubahan telah terjadi. Dan perubahan itu masih ada. Meskipun mereka tidak sepenuhnya menunjukkan perubahan ini, perubahan memang ada dan tidak boleh digambarkan bahwa orang-orang ini telah sepenuhnya kembali ke keadaan mereka sebelumnya. Tetapi, seperti yang dinyatakan sebelumnya, doktrin kelahiran kembali mengajarkan bahwa perubahan ini bukan hanya tentang hubungan kita dengan Tuhan atau hubungan kita dengan kebenaran, tetapi sesuatu yang dilakukan Allah di dalam kita.
Itu adalah hidup baru yang ditanam di dalam kita. Prinsip hidup dan ketaatan yang baru. Itu sebabnya ia harus tumbuh dan berkembang dan menjadi lebih besar dan lebih besar. Mari kita dengarkan Rasul Paulus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berserubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan dapat melihat bahwa ada perkembangan dan pertumbuhan. Mengapa? Karena prinsip hidup ini telah dimasukkan. Seperti yang digunakan Charles Wesley untuk mengatakan, kita diubah dari kemuliaan ke kemuliaan sampai kita mencapai kerajaan surga. Itu terjadi di dalam diri kita dan kita berubah dan kita tidak lagi sama. Jelas bahwa setiap istilah Alkitabiah telah membebaskan kita dari kesalahan yang terkandung dalam perumpamaan penjepit berikat. Kita berbicara tentang kelahiran kembali, kelahiran baru, ciptaan baru. Kita semua sebenarnya adalah orangnya baru. Fakta ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Kita dengan jelas mengajarkan hal ini. Kemudian ketika kita berurusan dengan doktrin pengutusan, kita pasti akan melihat betapa pentingnya untuk memahami ajaran kelahiran kembali ini. Jika kita tidak memahaminya, tanpa disadari kita akan menyangkal seluruh doktrin kelahiran kembali adalah benar untuk menasihati orang untuk tinggal di dalam Kristus, dan kita akan melakukan hal yang sama ketika berhadapan dengan doktrin itu. Tetapi jangan pernah memberi kesan bahwa kelahiran kembali hanyalah hubungan baru dengan Kristus. Itu benar-benar membuat kekacauan besar. Sekarang kita telah menyoroti sifat batin yang mendalam dari perubahan ini. Mari kita mengajukan pertanyaan. Mengapa perubahan ini mutlak diperlukan? Atas dasar apa Anda bisa mengatakan demikian? Di atas segalanya, kita mengajarkan demikian. Ingatlah kembali apa yang Tuhan kita katakan kepada Nikodemus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 3. Dia juga mengatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 5. Kelahiran kembali mutlak dan mutlak diperlukan. Kecuali seseorang dilahirkan kembali, dia bahkan tidak dapat melihatnya, apalagi memasuki kerajaan Allah. Paulus mengajarkan hal yang sama dalam Galatia 6 ayat 15. Dia berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Hanya ada satu hal yang penting, bukan sunat atau tidak, tetapi ciptaan baru, ciptaan baru. Dalam Efesus 4 ayat 24, Paulus mengatakan hal yang sama ketika dia menggambarkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tetapi dalam banyak hal, salah satu bagian terpenting dalam hal ini adalah Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan mutlak diperlukan. Ingat, kekudusan di sini tidak hanya berarti pengutusan yang mungkin atau mungkin tidak Anda terima. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat atau melihat Tuhan. Surga tidak mungkin tanpa kekudusan. Kekudusan ini ditanam dalam diri kita melalui kelahiran kembali. Kehidupan baru adalah kehidupan yang suci, dan prinsip-prinsip suci ditanamkan dalam diri kita. Ini adalah pernyataan eksplisit dari Alkitab. Tetapi ada juga bagian-bagian yang mengajarkan hal yang sama secara implisit. Kehidupan kekal didefinisikan dengan mengenal Tuhan. Ini adalah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3.
Tuhan kita berkata bahwa Dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tuhan datang untuk memberi kita hidup yang kekal, yang berarti mengenal Allah dan Yesus Kristus yang Dia utus. Fakta ini sendiri membuat kelahiran kembali mutlak diperlukan. Tuhan itu kudus, Tuhan adalah terang, dan tidak ada kegelapan di dalam dirinya. Hidup kekal adalah mengenal Allah dan bersekutu dengannya. Oleh karena itu, tentu saja saya harus memiliki sifat yang layak untuk itu. Jelas bahwa ada sesuatu dalam diri saya yang layak untuk hidup abadi dan dapat menikmatinya. Betul sekali. Tapi kita tahu bahwa manusia pada dasarnya adalah kebalikan dari dirinya sebagai akibat dari kejatuhan dan dosa. Itulah sebabnya Tuhan kita berbicara dengan sangat jelas kepada Nikodemus. Nikodemus berjuang untuk memahami dan dia pikir dia bisa mengambil langkah selanjutnya dari keadaannya sekarang. Tuhan kita mengatakan sama sekali tidak. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Tidak ada kesamaan di antara keduanya. Sangat tidak mungkin untuk mencampur daging dan roh. Tuhan kita mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak kita berdebat, itu tidak mungkin. Ada hal rohani dan dosa duniawi. Tetapi Anda tidak dapat menggabungkan keduanya. Anda harus dilahirkan kembali. Anda harus berubah secara rohani. Dengan cara ini, watak Tuhan dan watak manusia akibat dari dosa membuat kelahiran kembali menjadi penting. Ini karena tidak ada yang namanya api ilahi yang berada dalam manusia. Tentu saja mereka yang percaya pada keberadaan percikan api ilahi tidak percaya pada kelahiran kembali, yang merupakan perilaku konsisten yang sempurna. Anda harus mengutamakan kelahiran kembali. Itu karena saya tidak membutuhkan kelahiran kembali jika saya dapat melakukan sesuatu sendiri yang pada akhirnya akan membawa saya untuk dilahirkan kembali. Jika saya dapat mengenali kebenaran rohani dan Injil untuk diri saya sendiri dan berkata, ya saya perlu memperhatikan ini. Dan jika saya dilahirkan kembali sebagai hasil dari perhatian itu, maka saya tidak membutuhkan hadiah hidup. Jika saya sudah memiliki kemampuan, kekuatan, dan ketajaman untuk mengenali dan mencari kebenaran, saya tidak perlu dilahirkan kembali. Tapi sebenarnya saya tidak memiliki kemampuan itu. Karena kejatuhan dan dosa, orang tidak mengharapkan kebenaran. Mereka telah menjadi musuh Tuhan. Mereka menentang Tuhan. Paulus berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kolose 1 ayat 21. Mereka membenci hukum Tuhan. Mereka tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Mereka memiliki hati duniawi. Mereka hidup menurut daging. Roma 8 ayat 5. Jadi kelahiran kembali tidak hanya penting, tetapi juga penting sejak awal. Tanpa kelahiran kembali, Anda tidak dapat memiliki apapun. Tidak ada yang bisa terjadi di dalam diri kita yang bisa membuat kita menjadi orang Kristen sampai kelahiran kembali terjadi. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana tepatnya kelahiran kembali terjadi di dalam diri kita? Ini adalah topik yang menarik. Ini bukan hanya soal dampak moral dari kebenaran. Orang menyukai dan menerima konsep. Mereka mengatakan efek dari konsep dan kebenaran itu membuat orang menjadi berubah menjadi orang lain. Tapi tidak seperti itu. Kita berbicara tentang sesuatu yang terjadi jauh di lubuk hati kita. Dan itulah yang membuat perbedaan. Tentu saja pengaruh moral dapat membuat perbedaan besar. Bahkan bisa membuat orang berubah pikiran. Sama seperti mengubah pecandu alkohol menjadi tidak suka alkohol, itu bisa mengubah cara hidup Anda. Ini sering terjadi. Anda bisa berdebat dan argumen itu bisa berhasil.
Mungkin ada seseorang yang berhenti minum sepenuhnya, hidup dengan tenang dan menjadi sadar tanpa menyebut Kristus sama sekali. Manusia dapat membuat perubahan besar dalam dirinya melalui pengaruh moral kebenaran dan pengaruh moral gagasan. Tapi itu bukan jenis perubahan yang kita bicarakan di sini. Kedua, kelahiran kembali tidak terjadi melalui baptisan. Ini telah lama menjadi bahan perdebatan. Gereja Katolik Roma mengajarkan bahwa kelahiran kembali terjadi dan dicapai melalui alat baptisan dan hanya melalui baptisan. Untuk dilahirkan kembali, Anda harus terlebih dahulu dibaptis. Saya tidak ingin memberitahu Anda sebelumnya apa yang akan kita bicarakan nanti. Tetapi mari kita perjelas poin ini. Katolik Roma mengajarkan bahwa pada saat pembaptisan, dosa-dosa kita diampuni dan sifat moral dalam diri kita diubah dan diperbarui. Baptisan membebaskan kita dari kuasa bawaan dan kekotoran dosa asal. Anda akan ingat bahwa karena kejatuhan Adam dan persatuan kita dengan Adam, kita semua dicemarkan dan kuasa dosa menimpa kita. Namun Katolik Roma mengajarkan bahwa ketika seorang anak dibaptis, dia diselamatkan dari kuasa bawaan dan kontaminasi dosa asal. Tidak hanya semua yang kita warisi dari Adam disuci dan dihapus, tetapi dikatakan bahwa kita menjadi anak-anak dan ahli waris Allah melalui baptisan. Gereja Katolik Anglikan juga mengajarkan kelahiran kembali melalui baptisan. Dan seaneh kelihatannya begitu juga orang-orang Lutheran. Luther tidak pernah menolak pandangan ini, begitu pula para pengikutnya. Ada satu perbedaan antara pandangan Lutheran dan Roma. Katolik mengatakan bahwa tanpa baptisan tidak ada kelahiran kembali. Di sisi lain, Lutheran mengatakan bahwa adalah mungkin untuk dilahirkan kembali tanpa baptisan, tetapi biasanya melalui baptisan. Tapi kami tidak mengajarkan itu. Kami mengatakan bahwa kelahiran kembali tidak dihasilkan oleh baptisan. Dan bahwa ada banyak bukti Alkitabiah bahwa mereka yang dibaptis adalah mereka yang telah memberikan bukti kelahiran kembali. Memang mereka dibaptis karena mereka dilahirkan kembali. Baptisan diberikan sebagai tanda dan meterai padanya karena mereka meminta bukti kelahiran baru. Tapi kami memiliki pertanyaan yang jauh lebih menarik dari ini. Apa hubungan antara kelahiran kembali dan firman yang diberitakan? Ada banyak teks yang menunjukkan bahwa kelahiran kembali kita terjadi melalui dan oleh firman. Saya akan menyebutkan dua di antaranya. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yakobus 1 ayat 18. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Tetapi Anda mungkin ingat dalam khotbah terakhir saya membuat perbedaan antara kelahiran dan tindakan dilahirkan kembali. Dan bahwa bisa ada jarak yang panjang di antara keduanya. Saya ingin menunjukkan bahwa kedua teks yang saya kutip ini sama-sama tentang kelahiran. Jelaslah firman yang melakukan itu. Dengan kata lain, panggilan efektif yang datang melalui firman Tuhanlah yang membuat benih kehidupan menjadi hidup dan menyebabkan terjadinya kelahiran. Tetapi jika Anda mengingat perbedaan antara kejadian dan kelahiran yang sebenarnya, saya pikir Anda dapat membedakannya. Firman tidak digunakan dalam kejadian, tetapi dalam melahirkan kehidupan yang sudah ditanam di dalamnya. Pada titik ini, beberapa orang akan mengutip perumpamaan tentang penabur dan berbagai jenis tanah, menekankan fakta bahwa kehidupan ada di dalam benih dan seterusnya. Tetapi inti dari perumpamaan ini jelas untuk menekankan sifat tanah tempat benih ditaburkan. Apakah itu ladang berbatu di antara duri? Apakah itu tanah yang baik?
Dengan kata lain, apa yang diajarkan perumpamaan ini adalah bahwa yang benar-benar penting adalah bagian fundamental yang kita sebut kecenderungan. Jika kecenderungan Anda telah diubah dan Anda telah menjadi benar, kata ini akan menjadi efektif ketika itu datang. Firman akan menghasilkan hasil dan berubah. Memang Alkitab tampaknya mengajarkan fakta ini dengan jelas. Lihat misalnya Yohanes 6 ayat 65. Tuhan kita berkata, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Seperti yang kita lihat sebelumnya, semua orang mendengar hal yang sama, tetapi beberapa datang dan beberapa pergi. Apa bedanya? Tuhan kita mengatakan ini kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jelasnya. Mari kita tinjau kembali kisah Lydia. Itu karena Tuhan membuka hatinya kepadanya sehingga dia menaati dan mendengarkan Paulus. Itu adalah Tuhan, bukan firman yang membuka hatinya. Tuhan menuntunnya untuk menerima firman. Argumen dalam 1 Korintus 2, khususnya ayat 12 sampai 15, jelas mengajarkan hal yang sama. Ada dua argumen terakhir tentang hal ini yang tidak hanya penting tetapi juga sangat menarik bagi saya. Bagaimana dengan orang-orang kudus perjanjian lama? Ketika berurusan dengan doktrin perjanjian, kami berusaha keras untuk menekankan bahwa orang-orang kudus perjanjian lama berada di posisi yang sama dengan kami. Hanya ada satu perjanjian antara generasi lama dan generasi baru. Karena kita adalah anak-anak iman, Anda dan saya adalah keturunan Abraham, dan Abraham adalah nenek moyang kita. Tentu saja cara-cara di mana perjanjian itu ditegakkan di generasi lama dan baru berbeda. Tetapi hanya ada satu perjanjian kasih karunia yang besar. Tuhan kita berkata bahwa Abraham, Ishak dan Yakub akan berada di kerajaan Allah, dan orang-orang Yahudi akan diusir, sementara yang lain akan datang dari timur dan barat. Lukas 13 ayat 28 sampai 29. Dengan kata lain, orang-orang kudus perjanjian lama dilahirkan kembali. Daud dilahirkan kembali. Dia adalah manusia baru, makhluk baru. Begitu pula para leluhur dan para nabi. Penulis Ibrani mengatakan ini di akhir pasal 11. Inilah artinya. Inilah ayatnya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Dengan cara ini kita menjadi utuh bersama. Tetapi jika orang-orang kudus perjanjian lama itu telah dilahirkan kembali, mereka pasti melakukannya. Jelaslah bahwa bukanlah firman yang benar-benar melakukan tindakan kelahiran kembali. Kelahiran kembali tidak ditransmisikan melalui firman, tetapi seketika. Lu Allah lah yang berurusan dengan mereka dan bekerja atas mereka. Argumen lain adalah untuk anak-anak, terutama bayi yang baru lahir. Kita semua percaya bahwa anak-anak bayi telah pergi ke surga dan akan terus melakukannya dan akan menghabiskan kekekalan di hadirat Tuhan. Bukan? Jadi bagaimana seorang anak bisa diselamatkan? Jelas setiap bayi yang baru lahir perlu diselamatkan. Jika kita percaya pada doktrin kejatuhan dan dosa asal, kita harus percaya bahwa setiap anak dilahirkan dalam dosa dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 5. Setiap anak kecil mati dalam pelanggaran dan dosa. Efesus 2 ayat 1. Mereka semua mewarisi dosa asal dan tanggung jawab dosa asal dari Adam. Ini sama untuk setiap anak yang lahir. Jadi bagaimana seorang anak kecil bisa diselamatkan? Bagaimana mungkin seorang anak kecil masuk ke dalam kerajaan surga? Bagaimana bayi yang baru lahir dapat diselamatkan jika dikatakan bahwa makhluk dilahirkan kembali hanya ketika mereka mendengar, percaya, dan menerima firman? Bayi tidak memiliki kapasitas atau pemahaman untuk
untuk menerima kebenaran. Mereka juga tidak menyadari hal-hal ini. Jadi apakah tidak ada harapan untuk bayi yang baru lahir? Kami tidak berpikir begitu. Usulan seperti itu jelas ditolak. Jawabannya tentu saja adalah bahwa anak-anak dilahirkan kembali dengan cara yang sama seperti orang lain. Itu karena kelahiran kembali adalah karya Tuhan yang Maha Kuasa sendiri melalui Roh Kudus. Tuhan dapat menabur benih kehidupan rohani dalam diri seorang bayi tanpa pemahaman seperti yang ia lakukan kepada orang dewasa. Oleh karena itu, kita dapat melihat mengapa penting untuk mempertimbangkan apakah kelahiran kembali terjadi secara tidak langsung melalui firman atau apakah Tuhan bekerja secara langsung atas kita. Dan saya mengatakan sekali lagi bahwa seperti dalam khotbah terakhir, kelahiran kembali terjadi secara instan dan langsung. Dan bahwa Tuhan menciptakan yang baru sebagaimana Dia menciptakan dunia dari ketiada pada awalnya. Akhirnya berdasarkan semua ini, jelaslah bahwa kelahiran kembali adalah sesuatu yang tidak bisa hilang. Jika Anda telah dilahirkan kembali, Anda akan selalu tetap berada kondisi bahwa dilahirkan kembali. Saya pikir ini tidak bisa dihindari. Karena kelahiran kembali adalah pekerjaan Tuhan. Namun ada orang yang tampaknya berpikir bahwa seseorang dapat dilahirkan kembali karena mempercayai kebenaran. Dan setelah itu, jika dia jatuh ke dalam dosa dan jatuh, atau jika dia menyangkal kebenaran, dia kehilangan kelahiran kembali. Tetapi jika dia kembali dan percaya lagi, mereka akan dilahirkan kembali sekali lagi. Ini seperti dilahirkan kembali dan kemudian mati, dan dilahirkan kembali dan mati. Anda dapat mengulangi hal yang sama tanpa henti. Betapa pentingnya doktrin. Betapa pentingnya memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang Alkitab ajarkan tentang hal-hal ini. Alkitab memberitahu kita bahwa kelahiran kembali adalah pekerjaan Tuhan sendiri di lubuk hati yang terdalam, dan bahwa pekerjaan Tuhan itu kekal. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat melebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 29. Sebab aku yakin, kata Paul, mari kita perhatikan kata ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Ketika Paulus mengucapkan kata-kata ini, dia sedang menggambarkan kelahiran kembali. Kelahiran kembali bukan sekadar hubungan di antara kita. Alasan tidak ada yang bisa memisahkan saya dari Tuhan adalah karena Tuhan telah menempatkan hidup ini dalam diri saya. Kita akan melihat lebih dekat betapa tak terlekatkannya hal ini ketika berhadapan dengan persatuan mistik yang merupakan konsekuensi langsung dari ini. Ini adalah sejarah abadi dan tidak ada makhluk yang bisa menyelesaikannya. Mari kita lihat ayat-ayat berikut dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini berarti bahwa orang seperti itu tidak terus-menerus tinggal di dalam dosa. Mengapa? Sebab benih Ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ia tidak dapat terus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Mari kita perjelas, mereka yang dilahirkan dari Allah, yaitu mereka yang dilahirkan kembali, tidak pernah dan tidak dapat hidup dalam kehidupan dosa. Mereka mungkin jatuh ke dalam dosa sementara, tetapi mereka akan kembali ketika mereka dilahirkan dari Allah. Ini adalah batu ujian apakah seseorang telah dilahirkan kembali. Lihat juga 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap
Pada sama-sama tengah kita, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Orang-orang ini adalah anggota gereja dan tampaknya adalah orang Kristen. Mereka mengucapkan kata-kata yang tepat dan hidup mereka tampaknya sampai taraf tertentu benar. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mengapa? Mereka keluar karena mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya mereka tidak dilahirkan kembali. Mereka tidak pernah dilahirkan kembali. John mengatakan, Injilnya mengapa mereka pergi dan dalam arti tertentu dengan pergi melalui jalan ini, mereka membuktikan bahwa mereka tidak pernah memiliki kehidupan. Tetapi bagaimana dengan Ibrani 6 dan 10? Beberapa orang bertanya, saya akan menjawab bahwa tidak ada indikasi bahwa mereka dilahirkan kembali dimanapun dalam dua fasa. Mereka memiliki pengalaman yang luar biasa, tetapi tidak ada yang memberitahu mereka bahwa mereka dilahirkan kembali. Jawabannya adalah bahwa mereka tidak dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali berdiam di dalamnya. Anda bisa jatuh ke dalam dosa, Anda bisa gagal, tetapi Anda tinggal di dalamnya. Karena hidup itu ada. Bahkan seorang pria yang tampaknya menjadi seorang Kristen sepenuhnya tidak akan tinggal di dalamnya jika tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Kehidupan memanifestasikan dirinya dan membuktikan keberadaannya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저에게 말씀하여 주셔서 감사합니다. 이 중생에 대해서 좀 더 깊이 있게 저희가 깨닫게 되었습니다. 주님께서 저에게 주신 이 중생, 이것은 사라지는 것이 아님을 제가 깨닫게 되었습니다. 하나님 말씀을 통하여서 저희 마음의 따뜻함과 하나님의 그 놀라운 은혜와 사랑을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 저희가 제 가운데 잠시 빠질 수 있고 잠시 잘못된 길로 갈 수 있지만 이것을 잃어버리는 것이 아니라 영원히 저희가 소유하고 하나님이 저희를 붙드심을 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 하나님 감사합니다. 늘 함께 하시고 인도하심이 감사합니다. 저희를 택하여 주시고 구원하여 주셔서 감사합니다. 우리 모든 성도님들이 이 놀라운 사랑을 깨달아 아는 우리 모든 성도님들이 될 수 있도록 주 붙들어 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Pengumuman, saya minta doa untuk Papa Marcel dan Ibu Jenny, Missionary Antioch Community Church. Visi misi Antioch Community Church, kita akan kirim 100 missionary ke wilayah Sunda dan kita akan membangun 100 gereja di wilayah Sunda. Sekarang kita harus berdoa untuk missionary ketiga. Ini penting, waktu perlindungan dan waktu doa. Setiap hari kita harus membaca Alkitab dan setiap hari kita harus berdoa. Saya minta doa untuk KPKD. Okay? Saya minta doa untuk guru-guru dan siswa. Ibu Latina Agung Liana Fabrika adalah guru dan satu siswa Aji. Okay? Dan juga ada 7 siswa di tahap 5. Okay? Semua siswa ini Muslim. Ada pertemuan doa pada hari Selasa, setiap hari Selasa. Okay? Jam 7 sampai setengah 9. Ibu Yohana adalah pemimpin. Tolong datang, tolong hadir. Minggu depan kita harus beribadah offline, secara offline. Okay? Dan bulan Desember, minggu ke-2 dan minggu ke-4 kita akan beribadah bersama. Minggu ke-2, missionary dari luar akan datang ke sini sebagai pengkhotbah. Dan minggu ke-4 ini adalah ibadah hari Natal. Tahun depan setiap minggu kita akan beribadah secara offline. Saya minta doa untuk micro school. Okay? Kami baru rencana membuka micro school di sini. Okay? Nanti saya akan jelaskan. Kita akan memulai dari TK. Okay? TK. Baik. Ini cukup. Okay. Dan doa Papa kami. Kita harus berdoa dengan doa Bapa kami setiap hari. Setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu.
Jadilah kau hendak mengutipu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.